Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ehdi Saputra, mahasiswa DSAI Universitas Sumatera Utara, yang akan menjelaskan exercise tentang di artificial intelligence. Yang pertama, soalnya ini terdapat yaitu ticket to lottery cost $1. There are two possible price. Then $10 pay off with probability 150 and a $1,000 pay off with probability 1 per 2,000. What is the expect monetary value of lottery ticket? Maksud dari pertanyaan di sini saya translatekan bahwa untuk masuk ke tiket lotre kita harus membayar duit sebanyak $1. $1. Kemudian untuk mendapatkan kemenangan ada beberapa probabilitas. Yang pertama, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu hadiah dengan $10, yaitu kita dengan membayar tiket $1 saja kita dapat kemungkinan hadiahnya sebesar $10 dengan probabilitasnya 1/50, 1/50 untuk probabilitas mendapatkan $10. Kemudian untuk hadiah yang $1 juta $1 juta, kemungkinan probabilitasnya lebih tinggi, 1/2 juta dibandingkan yang hadiahnya $10. Berarti kemungkinan kita lebih banyak mendapatkan hadiah $10 dibandingkan yang hadiah $1 juta, karena probabilitasnya 1/2 juta. Kemudian pertanyaan dari soal ini yang pertama, yaitu dia menanyakan berapa nilai uang yang diharapkan dari tiket lotre dengan biaya tiket yaitu $1. Kemudian kapan waktu yang rasional untuk membeli tiket? Apakah kita rasional dalam membeli tiket $1 dalam lotre ini? Pertama, nilai moneter yang diharapkan, jawaban saya menurut saya yaitu di sini saya jabarkan nilai moneter yang diharapkan atau disingkat EMV, expect monetary value, dalam statistik adalah probabilitas tertimbang rata-rata dari jumlah hasil menurut pengertiannya. Ini memberikan rata-rata skenario kasus terbaik atau dan terburuk. Kasus di atas disebutkan price of lottery ticket yaitu sebanyak $1. Kemudian ada dua kemungkinan hadiahnya. Yang pertama, hadiah $10 dengan probabilitas 1/50 dan hadiah $1 juta dengan probabilitas 1/2 juta. 1/2 juta. Nah, untuk menghitung EMV-nya, expect nilai monetary ya, sesuai yang ditanyakan di soal ini, dikalikan keuntungan dengan probabilitas kedua tiket satu per satu dan ditambahkan bersama-sama. Misalnya EMV sama dengan 1/50 kita kalikan dengan hadiahnya yaitu $10. Kemudian kita jumlahkan lagi 1/2 juta dikalikan dengan hadiahnya yaitu $1 juta. Kemudian hasilnya kita dapatkan $1/5 plus $1/2 atau $1/5 tambah $0,5. Hasilnya $7/10. Kalau didesimalkan hasilnya $0,70 atau 0,7 sen. Nah, karena nilai $0,70 ini, $0,7 lebih kecil dibandingkan dari $1 yaitu biaya tiketnya, yaitu maka tidak rasional untuk membeli sebuah tiket lotre karena dia hadiah yang diharapkan ini, expect monetary ini lebih kecil dibandingkan biaya yang kita keluarkan. Makanya disebutkan di sini tidak rasional. Akan tetapi untuk pertimbangan yang lainnya, meskipun $0,7 lebih kecil dibandingkan $1, tidak rasional untuk membeli tiket. Jadi dia ada alasan lain selain tidak rasional. Berarti dia masih cukup rasional dikatakan, meskipun lebih kecil dibandingkan yang $1. Pertama, kita akan mempertimbangkan dari utilitas hasil moneternya. Kita mengabaikan utilitasnya dari permainan lotre. Misalnya di sini menggunakan U dalam kurung SK plus N untuk mewakili utilitas untuk agen yang memiliki $N lebih dari keadaan saat ini. Dengan asumsi bahwa utilitas linear untuk nilai uang yang kecil yaitu U dalam kurung SK plus N. Ini ada rumusnya. Jadi untuk pembelian
bersikap rasional atau ketika hanya uang yang dipertimbangkan, berarti hanya tiket yang kita pertimbangkan, agen harus cukup menilai risiko. Ini akan menjadi tidak biasa bagi individu berpenghasilan rendah yang harga tiketnya tidak sepele. Artinya untuk pendapatan dia yang di bawah rata-rata atau lebih, bisa kita bilang lebih rendah, uang $1 itu harganya tidak sepele, artinya itu lumayan mahal bagi pendapatan rata-rata yang di bawah rata-rata. Oleh karena itu, situasi memiliki $1 lebih atau kurang akan sama-sama tidak tertahankan dan akan masuk akal untuk bertaruh pada hasil yang tinggi, bahkan jika memiliki probabilitas rendah. Artinya dia sangat menginginkan hadiah yang besar, yaitu seperti tadi yang dikatakan mendapatkan 1 juta, meskipun biaya tiketnya tidak sepele. Itu bagi yang berpenghasilan rendah. Meskipun probabilitasnya sangat rendah, yaitu 1/2 juta. Gambling atau penjudi akan memperoleh kesenangan dari kegembiraan lotre dan sementara memiliki setidaknya peluang kekayaan yang bukan nol. Artinya dia masih dapat hadiah $10 meskipun dia tidak mendapatkan $1 juta. Akan tetapi dia juga dapat memperoleh kesenangan dari lotre tersebut. Jadi kita menambah utilitas bermain lotre, istilahnya kita istilahkan dengan T, untuk mewakili sensasi partisipasi. Artinya kesenangan itu kita wakilkan sebagai istilahnya dengan huruf T. Lotre itu sebagai bentuk hiburan dan membeli tiket lotre tidak rasional daripada membeli tiket film. Misalnya kita membayar uang untuk kita sendiri juga. Artinya kita membayar $1, akan tetapi kita juga akan kemungkinan mendapatkan $10 atau lebih banyak atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kita juga mendapatkan sensasi dari bermain lotre tersebut. Ya, seperti dijelaskan ini, meskipun dengan tangan kosong, meskipun kita sudah mengeluarkan uang $1, akan tetapi tidak dapat apa-apa, tidak masalah. Tetapi kita dapat mendapatkan sensasi dalam bermain lotre. Dari kesimpulan tersebut, dikatakan bahwa melakukan perhitungan teoritis, keputusan semacam ini menurunkan nilai T, yang menurunkan nilai kepuasan atau sensasi partisipasi tersebut. Kemudian kesimpulannya tidak jelas apakah ini hal yang baik atau buruk dalam bermain lotre. Bisa dia buruk jika kita kalah atau berkabar baik jika kita mendapatkan hadiah yang sangat besar. Jadi tidak dapat disimpulkan antara baik dan buruk. Tergantung dari hasil kemenangan kita kalau bermain lotre. Itu jawaban nomor 16.8. Kemudian untuk soal selanjutnya, di sini disebutkan assess your own utility for different incremental amounts of money by running a series of preference tests between some definite amount M1 and lottery. Choose different value of M1 and M2, M1 M2 and verify until you are indifferent between the two choice. Plot the resulting utility function. Jadi maksud di sini adalah sebuah latihan yang menarik untuk dilakukan. Kita disuruh memilih M1 senilai $100, kemudian ada pilihan yang kedua itu M2, itu senilai bisa $100, bisa $1000, $10 atau $1 juta. Kemudian kita disuruh mengacukan tangan yang memilih lebih menyukai lotre dengan nilai yang berbeda dari hal tersebut. Kebanyakan orang akan menunjukkan penghindaran risiko, artinya dia tidak akan memilih dengan risiko yang paling tinggi. Dia lebih memilih yang main aman saja ketika disuruh memilih antara dua pilihan. Akan tetapi jika memilih yang lebih banyak, yaitu seperti M2 tadi, dia ada pilihannya ada $100, $1000, $10.000 atau $1 juta. Ada kemungkinan penyebaran yang luas di dalamnya, di dalam permulaannya. Jadi dia dapat kemungkinan banyak. Dibandingkan yang M1 dia hanya dapat satu nilai saja, $100. Kalau dikurvakan atau divisualisasikan, sebuah kurva dapat diplot untuk kelas dengan mencari P terkecil yang menghasilkan suara mayoritas untuk lotre. Berarti dia dapat menyimpulkan kebanyakan orang akan memilih mana dalam M1 atau M2. Dapat divisualisasikan dengan kurva dan akan mendapatkan P terkecilnya. Kemudian untuk soal selanjutnya, how much is a micromod worth to you
Devise a protocol to determine this. Ask question based about paying to avoid risk and being paid to accept risk. Artinya, kita disuruh menggambarkan, kemudian disuruh menanyakan kedua pertanyaan, apakah kita menghindari sebuah risiko, kita disuruh membayar untuk menghindari sebuah risiko, atau kita disuruh membayar untuk menerima sebuah risiko. Jawabannya menurut saya protokol ini adalah mengajukan serangkaian pertanyaan dalam bentuk yang mana yang akan kita pilih, atau lebih prefer kita lebih keuntungan atau kerugian dalam monitor versus peningkatan atau penurunan dalam risiko kematian. Misalnya, kita disuruh membayar apakah $100 untuk sebuah helm yang akan menghilangkan 1 dari sejuta kemungkinan kematian akibat kecelakaan sepeda. Kemudian, untuk soal yang terakhir, let continuous variable x1 to xk yang tanpa tak terhingga be independently distributed according to the same probability density function. Prove that density function for max is given by Kf, where f is the cumulative distribution for f. Pertama-tama, kita amati bahwa fungsi distribusi kumulatif untuk max x1 sampai xk adalah f dalam kurung x dikali k. Sejak p max x1 atau sampai xk lebih kecil dari x sama dengan p x1 lebih kecil sama dengan x, kemudian xk lebih kecil sama dengan x. Kemudian jika disama dengan hasilnya p dikali x1 lebih kecil dari x sampai p xk lebih kecil dari x. Kemudian hasilnya fxk. Langkah kedua hingga terakhir menunjukkan kemerdekaan. Hasilnya berikut sebagai fungsi kepadatan probabilitas adalah turunan dari fungsi distribusi kumulatif. Mungkin cukup sekian penjelasan saya dari pembahasan dari soal-soal keempat soal tugas dari artificial intelligence ini. Jika ada yang salah dari jawaban saya mohon maaf dan mohon diberikan komentar dalam penjelasan soal-soal tersebut jika ada yang salah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.